Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Malam ini kita ngaji kitab Kifayatil Akhyar. Kitab fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui tata cara kita dalam beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Ilmu yang menerangkan tentang sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum, apakah itu halal, haram, atau mubah. Ilmu yang menerangkan tentang masalah akad-akad, apakah sah atau batal. Nah, itu nanti kajiannya adalah kajian ilmu fikih. Peraturan-peraturan yang mencakup urusan-urusan dohir, urusan-urusan yang tampak, yang terlihat. Nah, kalau ilmu-ilmu yang membahas urusan-urusan batin, akhlak, kemudian tata krama, baik dengan Allah atau dengan makhluknya, nanti namanya ilmu tasawuf. Walau jaza, lamunan ngliwati sopo al musafiru musafir, ngliwati bimain ketemu kelawan banyu fil wakti ing dalam siji waktu. Falam yatawaddo, maka ora berwudu sopo musafir minhu saking ma. Jadi ini ada kejadiannya begini. Ketika pada satu waktu seorang musafir itu berjalan dan kemudian di situ dia menemukan air, banyu, ya. Akan tetapi dia tidak berwudu, ya. Jadi wis dilewat sajalah. Jadi sedang melakukan perjalanan ketemu karo sungai, ya. Dia posisinya batal wudu, ya. Tapi dia melanjutkan perjalanannya tidak berwudu. Wah, mana ini durung mancing waktu sholat, ya. Mana ini durung mancing waktu sholat. Atau misalkan wis mancing waktu sholat, akan tetapi dia itu memiliki dugaan bahwasanya di sana juga masih terdapat banyak air, ya. Wis lo wudu yang gue pengen kana. Nah, kan begitu. Ini kasusnya begini. Falamma ba'uda, maka semangsa-mangsa wis adoh, wis jauh sapa musafir anhu saking ma, tayammama, maka bertayamum sapa musafir, ya. Wasola lan solat sapa musafir. Jaza, maka boleh opo mau lau jaza al musafir, ya. Wala i'adata, lan ora ana i'adah iku maujud alaihi ingatasi musafir alal madhabi ingatasi madhab. Madhab itu pendapat resmi dari madhabnya Imam Syafi'i, ya. Jadi begini, setelah jauh, ya, ini perlu diketahui bahwa jauhnya itu berarti jauh jarak ketika seseorang itu diwajibkan untuk mencari air dalam masalah bab tayamum, kurang lebih antara 4,5 kilometer, ya. Konon bagus, ya. Jadi dia itu kemudian tidak berwudu, di situ ada air, dia tidak berwudu, terus melakukan perjalanan sampai teko 5 kilo, ya.
Misalkan kalau dari sini itu ke sumber, ya. Ternyata setelah menempuh jarak 5 kilo itu, terus ado berarti kuno ya, sudah jauh. Ternyata di sana tidak ada air, tidak ada sumur, tidak ada sungai, dan juga tidak ada orang yang menyediakan air untuk berwudu. Ya. Maka kemudian setelah itu dia bertayamum karena nggak ada air sih Angus. Ya, karena nggak ada air, maka kemudian dia bertayamum dan sholatnya itu tidak iadah, artinya tidak diulang. Ya, makanya kata-kata ba'udanya ini jarak itu yang menentukan. Kalau misalkan masih 1 kilo, ya dia harus mundur lagi. Ya, iya kan? Karena jarak 1 kilo itu masih dekat. Artinya jarak maksimal orang mencari air itu kan kurang lebih 4,5 kilometer ya, berusaha untuk mencari air ya. Tapi misalkan jaraknya itu lebih ya 5 kilo lah, ya sudah nggak usah kembali ke tempat tadi, ke sungai tadi yang ada airnya. Soalnya jaraknya itu sudah 5 kilo, sudah sangat jauh. Nah, maka dia langsung bertayamum saja ya, langsung bertayamum. Nah, kemudian dia sholatnya itu tidak usah diulangi lagi ya, tidak usah iadah ya, menurut pendapat resmi di kalangan mazhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi mazhab itu apa sih sebetulnya? Kita harus paham dulu bahwasanya yang namanya mazhab itu adalah jalan. Asli bahasanya mazhab itu jalan ya. Sebab zahaba itu pergi, lungo ya. Nah, kalau mazhab itu isim makan namanya, tempatnya orang bepergian, ya berarti jalan. Itu namanya mazhab. Nah, kemudian dipergamblang lagi bahwasanya yang namanya mazhab itu adalah metodologi atau cara ya. Metode itu adalah cara ya. Caranya siapa? Ya ketika kita mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, ya berarti kita mengikuti cara-cara Imam Syafi'i atau cara-cara mazhabnya Imam Syafi'i ya. Sebab ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i juga perlu diketahui itu bukan hanya kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i saja, tapi mengikuti kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah ya, mengikuti kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i juga pendapatnya itu bisa saja statusnya itu dikalahkan oleh pendapat resmi ulama-ulama setelah Imam Syafi'inya, kan begitu ya, dalam satu permasalahan. Ya walaupun ulama-ulama murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu mengikuti Imam Syafi'i sebagai aslinya, asalnya ke situ ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman ya kan, dan kemudian menemukan sebuah masalah ya, ternyata kemudian pendapatnya Imam Syafi'i itu ketika diterapkan pada kondisi sekarang ini harus membutuhkan perubahan. Nah, maka ulama-ulama murid-murid Imam Syafi'i ini mencetuskan ijtihad ya. Nah, itu pun ketika demikian ya sama, kita juga mengikuti mazhab Syafi'i ya, dan bermazhab itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib ya. Paling tidak kita harus mengikuti salah satu dari mazhab yang apa sih, resmi lah, bahasanya resmi itu kajian ilmunya itu tercatat dengan rapi ya, pembukuannya tercatat dengan rapi, namanya mudawan ya. Mudawan itu tertulis, kitab-kitabnya banyak, penerusnya banyak, bukan begitu ya. Itu paling tidak ada 4 mazhab dalam masalah ilmu fikih. Itu salah satunya silahkan kita mengikuti ya. Nah, cuman di Indonesia itu ya mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ketika misalkan mengikuti mazhab yang lain ya boleh saja ya.
asal kita mempelajarinya, kan konon. Nah, apakah itu madhabnya Hanafi, madhabnya Maliki, madhabnya Syafi'i, madhab Hambali, ya silahkan. Ya. Melalui impen upai madhab itu dari imam madhab, kamu harus ikuti berapa? Ini masih durung jelas gini, Kang mimpi sapo? Ya misalnya ya. Ya artinya begini, ya. Kalau orang yang bermimpinya itu kapasitasnya sudah memenuhi, ya kan? Nah, kemudian sudah betul-betul terbukti secara keilmuannya, dan dia menganggap bahwasanya impennya itu adalah sebuah ilham, ya maka silahkan boleh pindah, ya kan begitu, ya. Ini pernah terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulunya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i dulunya, ya. No, kemudian setelah melakukan ziarah ke makamnya Imam Hambali, ya, melakukan ziarah di situ, ya. Nah, kemudian beliau dikasih petunjuk mimpi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, akhirnya dalam mimpi tersebut, dan itu kejadiannya berulang-ulang, ya, bukan hanya sekedar sekali, ya, untuk meyakinkan Syekh Abdul Qadir itu mimpinya berulang-ulang. Sebab hari pokok sepisan bae watir ninggang, kan konon ya, watir ninggang lah Gus. Tapi ketika berulang-ulang itu kan ada semacam wah ada apa kan begitu ya, kalau memang berulang-ulang, ya. Tapi pokok sepisan bae sih wah lagi ninggang dasarin kan begitu ya. Nah, setelah berulang-ulang mengalami proses mimpi tersebut, akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengiyakan mimpi tersebut, bahwasanya beliau kemudian pindah mazhab. Dari mazhab Syafi'i, beliau pindah ke mazhabnya Imam Hambali. Beliau pernah berjumpa melalui mimpi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, dan dalam mimpinya itu beliau disuruh untuk menolong mazhab beliau Syekh Imam Ibnu Hambal, kan begitu. Maksudnya orang Syekh Abdul Qadir Jailani kan orang berpengaruh, ya. Artinya orang yang potensial, orang yang berpengaruh, orang yang memiliki banyak pengikut, kan begitu ya. Nah, sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri itu kan orang top-top semua, Anggus, ya. Artinya katakanlah ketika sales itu sales handal semua, ya. Orang-orang hebat semua. Ada Imam Haromen, Imam Ghazali, pokoknya imam-imam besar lah, kan begitu, ya. Makanya dalam mimpinya itu karena dianggapnya paling kendor, ya, mazhabnya Imam Hambali itu pengikutnya paling sedikit, ya, sehingga dalam mimpinya itu menyuruh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, artinya memberi petunjuk melalui mimpi, ya, untuk pindah mazhab, ya. Makanya ya di Indonesia sekarang ya karangan-karangan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya nggak ada lah, atau nggak dikaji dalam ilmu fikih itu, Anggus, ya. Atau di kalangan Ashabus Syafi'i itu ya tidak tercatat bahwasanya pendapat-pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam masalah urusan ilmu fikih, kan ya paling Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, kan begitu ya. Pendapat Imam Syekh Abdul Qadir itu tidak ada, kan begitu, karena ya pancen mazhabnya beda, kan konon ya, mazhabnya beda. Nah, kalau dalam masalah urusan di luar fikih, ya nggak apa-apa kita mengikuti, ya, masalah ilmu tauhid, ya, karya-karyanya banyak, ilmu tafsir, nah, ilmu hadisnya atau ilmu perwalian, nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan urusan fikih, ya kita harus mengkaji karya-karyanya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Yang untuk mengkaji karya-karyanya mazhab Syafi'i saja kadang-kadang kita nggak paham-paham, kan begitu ya. Apalagi kemudian untuk mengkaji yang lainnya, tamburuwed, kan begitu ya. Itu. Maksudnya kira-kira konon itu tukang ngemat jawaban loh. Tokin si anu wong kang pancen gawe mazhab anyar konon to. Mazhab Soekarno maksudnya priben.
Ya. Ya kita nggak perlu ngarang-ngarang untuk membikin sendirilah. Ya siji. Maksudnya asal jangan mazhab fikih. Oh iya. Maksudnya mazhab murid, mazhab Iya, kalau mazhab-mazhab yang lain atau cara-cara berpikir yang lain yang sifatnya skalanya umum ketika berpendapat, selagi itu bermanfaat, ya maka silakan saja. Ya, seperti kemarin obrolan kemarin, ya kan. No, Kang Umar aja pengen mancing torekot loh. Pengenan Kang kira-kira ibadahnya begini-begini kayu kiai ini. Jadi kita ketika menuju Allah itu, kedekatan dengan Allah itu caranya banyak. Dan caranya kita tidak bisa memaksakan. Kita perlu niru orang lain. Yang penting bagaimana kita itu sampai kepada Allah. Nah, kitanya mampu untuk melakukan. Ya. Jadi beli kudu makanan kabeh enggak ya, banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, no, pulane torekote apa aja? Wis torekot sing kuning Angus. Ya. No. Wis Kang Umar beli usaha wirid-wirid terlalu suwe. Khusus kanggo Kang Umar iki lah menanu kok. Ya, ketika masalah wirid-wirid terlalu suwe yo masuk kiyang Angus ya. Dan juga nanti tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, tapi pokok Kang Umari mengikuti torekot sego kuning. Ya, artinya anu wong kempong dipakani ning majelis taklim kemudian ditukuaken gorengan. Itu lebih mengena ya, dan bisa dilakukan oleh Kang Umar ya. No, ketika misalkan kongon sholat 1 rakaat ngepo Angus. Nah, ya kan. No, paling beli meng sini wong kang pengen ngelakoni sholat rakaat. No, Angus ya pengenan ngelakoni sholat 50 rakaat di bensini pecel lele. Ya, di bensini tebrok. Nah, itu kan ente oli ya. No, namanya torekot sego kuning ya mokon. Yo syukur-syukur, yakin sih syukur-syukur ya. Artinya keduanya itu dilakukan ya. Spiritualnya tinggi, sosialnya juga tinggi. Itu syukur ya. Nah, ketika misalkan kita itu harus memilih karena kita tidak bisa melakukan duanya ya kan. Ketika misalkan digenjot terus bengi sampai jam 3 ya akhirnya kemudian isuke turu bae beli makaya beli apa. Nah, ya sudah masuk kepada torekot sego kuning. Yang penting bengi istirahat, isuke luru duit. Nah, duit itu dimanfaatkan untuk berbagi ya, untuk berbagi dengan orang lain ya, ngupai mangan wong ngaji, ngupai wong mangan ibadah, dan saya kira itu lebih mengena ya. Paling tidak ya pasti mendapatkan pahala ya, karena walaupun misalkan kita ada embel-embel juga ya, tapi orang lain yang mendapatkan sesuatu itu kan minimal merasa senang Angus ya. Merasa senang ya. Sampean aja ujlah manis. Ning kene padha kelangan ini. Ya, ya. No, Beko Kang ujlah iku ya ketika kamu itu misalkan kurang berpotensi atau pengen ngobati. Aduh itu kumpulan hubungan Hawaii pengen urusan bae. Ya kan gawe ibu jagat bae. Nah, kin kudu ujlah. Beli balik-balik kan Bapak. Mana menilang manfaatnya, artinya dia harusnya merenung kan begitu. Tapi ketika orang yang produktif ya maka jangan ya. Ini juga pernah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau itu mendatangi orang-orang yang uzlah, dan di situ ternyata ya ada orang yang potensial. Maksudnya potensial itu dia berilmu, bersosialisasi dengan masyarakatnya dia baik. Iya kan? Ya pokoknya sih bisa bergaul. Cara menyampaikan ilmunya tinggi. Dikokon balik. Ya. Wis lagi pasti dudune kene. Nah, kan begitu ya. Kembali. Nah, karena kamu itu pasnya bukan di sini, tapi untuk mengamalkan ilmu ya secara luas karena potensinya ada. Ilmunya punya, ngomongnya bisa, pergaulannya lunak. Kan begitu ya. Nah, kalau Kang gawe ruwet baik, nah itu harus membutuhkan uzlah, perenungan ya. No. Nah, Kang kira-kira beko wis ngerasai atiye iku wis legoan, tembake balik. No, kan begitu ya. Hari Mas yang gerdurung lego bae wis masih mending kano, selamat ning kano. Ya. Selamat ning sepi-sepi, semangat ning anu ya kan. No, karena lebih selamat karena tidak bersinggungan dengan
orang, ya ketika kita ini bersinggungan dengan orang, ya pasti manfaatnya sangat besar, ya. Madorotnya juga besar lagi, kan begitu. Ya tergantung bagaimana kita membawa diri kita dalam pergaulan. Kalau kita bisa bergaul, bisa bermanfaat bagi orang lain, pahalanya besar sekali. Ya, wis pedo andon nyagoke ben wis diganjar. Ya, orang bersosialisasi itu andon nyagoke baik. Dorong ketika misalkan memberikan sesuatu yang bermanfaat, itu kan lebih lagi. Tapi madorotnya juga ada. Onon ya. Ya mulai dari rerasan, menciptakan konflik dan macam-macam segalanya itu pasti ada. Wis pembahasan pertama wis begitu jelas ya lamunan itu ya. Walau lam yajid, sekian lamunan orang nemu sopo man ya, maan ing banyu beli ketemu. Wala turoban, dan juga debu. Air tidak ada, debu juga tidak ada ya. No, jadi gambarannya bagaimana aja ini? Ya bisa saja kamu dikurung di kamar ini gangnya bersih, debu langko, ya kan, banyu juga langko, sampean dikurung, ya, dikurung selama 24 jam, di sel loh, ya, di penjara di tempat, aduh, banyu langko leh, sholat ke priben, kan, ya, apa tayamum iki ruangan bersih pisan, kan, ya, nggak ada debunya sama sekali, ya itu kejadiannya bisa saja begitu. Dia tidak bisa menemukan air dan juga tidak bisa menemukan debu. Ya pengenan metu gini gambloknya dilas, ya kenceng, ya banyu siano neng sebelah nu, cuman saya terkunci ya di dalam itu dan tidak bisa keluar. Dan di dalam itu WC langku banyu kemudian debunya juga tidak ada sama sekali. Ini gambarannya semacam itu. Fasohihu, mangka utawi kang soheh, pendapat yang soheh, annahu sak temene wong, sak temene man, yusoli iku solat sopo man, li hurmatil wakti, karena arai tujuan memuliakan waktu. Ya, jadi waktu sholat itu adalah waktu yang mulia, ya. Nah, bagaimana kita memuliakannya? Ya dengan menjalankan sholat, ya. Walaupun kita ini tidak dalam kondisi suci, ya, air nggak ada, debu juga nggak ada. Ya sudah, kita sholat saja, ya. Namanya sholat li hurmatil wakti, ya. Jadi sholat li hurmatil waktu itu adalah sholat ketika kita tidak memenuhi syarat. Ya, jadi beli menemui syarat, tidak menemukan syarat, ya, maka tetap kita juga kewajiban untuk mendapatkan sholat. Ya, maksudnya tetap kewajiban untuk melakukan sholat. Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Kalau syarat itu adalah peraturan-peraturan yang di luar sholat, namanya syarat. Kalau rukun itu adalah peraturan-peraturan yang di dalam sholat, ya. Jadi syarat itu ya contohnya berwudu suci, ya, dari hadas, itu namanya syarat, ya. Menutupi aurat, ya kan, nah itu namanya syarat, ya. Nah, kemudian apalagi ya masuk waktu, ya menghadap kiblat, kan begitu, ya. Nah kalau rukun-rukun itu adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam sholatnya, ketika sholatnya, nah itu namanya rukun, mulai dari niat, membaca takbiratul ihram, ya, nah kemudian membaca fatihah, ruku, sujud, nah itulah yang disebut dengan rukun, ya. Nah dalam sholat ini ketika kita tidak memenuhi syarat pun kita tetap terkena kewajiban untuk menjalankan sholat, ya, walaupun kita tidak memenuhi syarat, ya. Tapi tidak memenuhi syaratnya itu ya pancen karena kita darurat, ya, karena terpaksa, ya, karena tidak bisa untuk memenuhinya, kan begitu. Tapi kalau bisa memenuhinya, ya harus, kan begitu, ya, syaratnya harus di
jalani. Tapi ketika misalkan darurat dalam kondisi apapun, ya ninggange apa sih rabiye Kang Umar iki sewot ning Kang Umar, ya akhirnya Kang Umar lagi turu, tangannya ditaleni. Ya, Angus, tangan ditaleni, sikil ditaleni. Ya. Nah, akhirnya kemudian ditinggal prung. No, Kang Umar kan bisa ngapa-ngapain gini. No, ya Angus. No, apa nan wudu ya beli bisa melaku, ya kan? No, tangannya ditali, sikilnya ditaleni, tetap terkena kewajiban sholat. No, jadi priben sholat ya sebisa-bisa wudu ke priben ya beli bisa banyak wudu yang tangannya ditaleni karo sikile ditaleni ning rabiye. Terus ditinggal prung misalkan ya. Nyaluk tolong-tolong langsung krungu. Misalkan ini contoh saja ya. Jadi ditlekung. Nah, kemudian kita wudu saja nggak bisa, nggak bisa, berarti tidak menetapi syarat. Tapi kewajiban sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Ya sholat sebisa ya, lamun masih bisa ngadeg ya ngadeg. Nah, bisa ngadeg ya nyagok. Nah, kan begitu ya. Nah, sujudnya priben, ya lamun masih bisa sujud ya sujud sebisa lamun belum bisa ya dengan menundukkan kepala rukuknya. Nah, maksudnya tetap ya namanya ibadah sholat ini ibadah yang sangat penting, makanya dalam posisi apapun ya kita tetap terkena kewajiban sholat ya. Nah, kalau masalah rukun-rukun, nah ya itu harus utuh ya. Tapi nih masalah rukun-rukun pun itu kan ada pilihan ya. Artinya tetap dilaksanakan tapi ada pilihan. Maksudnya pilihan itu bagaimana? Ketika kita tidak bisa berdiri, rukun sholat kan berdiri harusnya ya, sholat wajib ya. Nah, kemudian kita nggak mampu berdiri, tidak bisa berdiri, ya boleh dengan duduk. No, kan konon Us ya. Nah, kalau misalkan tidak dengan duduk, tidak mampu lagi misalkan ya dengan tidur ya, atau misalkan tidak mampu menggerakkan apapun tapi masih urip, akalnya masih ada ya, masih waras, masih hidup ya di dalam hati ya. No, kanggo isyarat kedipan mata saja wis bisa mati merem, bisa melek kono ya. Tapi masih urip pun ya. Ya sudah di dalam hati. Artinya kewajiban sholat itu nggak boleh ditinggalkan sampai kita mati ya. Makanya dalam ibadah sholat itu ada tata caranya ya. Artinya ada tata caranya, itu ada keringanan-keringanan ketika kita tidak bisa memenuhi persyaratan atau rukunnya. Itu berbeda dengan ibadah yang lain ya. Kalau ibadah yang lain sih nggak ada keringanan-keringanannya kan begitu. Artinya ya bisa digantikan dengan yang lain sih ya, masalah yang ya. Ya ketika kita haji itu kalau mampu, kalau nggak mampu masuk di kongkon tetap haji. Nah, kan begitu ya. Zakat juga bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak ada di kongkon wis bagian mampu kan kudu zakatnya nggak ada ya. Nah, kalau puasa juga begitu ya. Jadi misalkan di kuat puasa kudu ya tetap ya enggak kan begitu. Nah, tapi kalau sholat sih tetap kudu, itu bedanya ya. Makanya didesain sholat itu sedemikian rupa ya. Maksudnya wis pokoknya sih kang kira-kira aju tinggal ya, beli bisa ngadeg nyagok beli bisa turu beli bisa ya, misalkan mate merembek nganggo isyarat kan begitu ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan nggak ada model-model seperti itu, langkau puasa sampai beduk bayi sah kono nggak ada ya, sampai duhur besah di bawatan beli mampu sampai maghrib, nah kan nggak ada ya. Wa yu'idu ya. Nah, tapi nanti setelah dia itu melakukan sholat li hurmatil wakti, ya saya ulang lagi, bahwasanya sholat li hurmatil wakti ini adalah sholat ketika kita dalam kondisi tidak bisa memenuhi syarat, ya itu namanya sholat li hurmatil wakti, ya. Nah, akan tetapi setelah itu kemudian wayu itu dia mengulangi sholatnya. Kapan? Ya setelah bisa ya, setelah
bisa ya. Jadi maunya awake ditelekung gini, ditaleni kabeh, diapo kabeh ya. Nah, kemudian waktu sudah masuk sholat. Ya kita sholat semampunya. Ya, nggak usah banyu wudhu lagi, namanya hormatil waktu. Ya, tapi setelah misalkan tali iki copot, ya, mbu copot dewek atau anu kang nyopotaken, anu kang nulungi, nah kita mengulangi sholatnya, kan begitu. Ya, itu ada kewajiban. Ya, wa sholatuhu utawi sholate wong, sholat kang hormatil waktu nih, angus ya. Ikutu sofu disipati opo sholat, disifati bisihati kelawan sah. Sholatnya itu disipati atau dianggap sah walaupun tidak menetapi syarat. Artinya apa dianggap sah itu? Kita tetap mendapatkan pahala. Kita tidak mendapatkan sanksi dosa. Ngono no. Maksudnya tu sofu bisihati itu begitu ya. No, kalau misalkan tidak disipati dengan sah, ya berarti nanti masih oli dosa. Kita tidak mendapatkan pahala. Jadi sholat yang walaupun tidak menetapi syarat, ya karena kondisi, ya namanya sholat hormatil waktu, itu tetap sholatnya itu dianggapnya sah. Kita mendapatkan pahalanya sholat, kita juga tidak mendapatkan kedurhakaan ketika meninggalkan sholat. Ya, itu disipatinya begitu. Fa'idha kodaro, maka lamunan mampu ya atau ketemu sopoman alal ma'i ingatasi banyu ada mangka ngulangi ya sopoman ya. Jadi ya itu ya, dia itu tidak ada air, tidak ada debu ya, tapi wajib sholat kan. Nah, wajib sholat ya. Sholatnya berarti dia tidak berwudu dan juga tidak bertayamum. Ya sudah sholat saja ya. Nah, nanti setelah kemudian dia itu berjalan ya, atau kemudian ya taruh gambarannya mau nih ditelekung terusan bebas kan ya, mau nih ditaleni terusan terlepas ya. Nah, kemudian dia kan ada air ya, ketemu dengan air ya. No, maka sholatnya itu harus diulangi ya. Wa in kodaro alat turob ya, sekian lamunan mampu utawa ketemu sopoman alat turobi ingatasi debu fahal yu'idu, apakah diulangi. Nah, sekian gambarannya angger banyu silangka ya, tapi debu ada ya. No ya, wis ucul ya kan, kegulat banyu nggak ada, tapi air 3 gulat air nggak ada, tapi anai debu ya. Nah, fahal yu'idu, apakah wajib diulangi ya kan, fahal yu'idu. Nah, hari mau pokok ketemu banyu kan wajib ulangi ya kan. Mau nih ketemu banyu lah anu banyu ya, nah wajib diulangi. Sekian banyu yang beli ketemu hanya ada debu, nah beledugan si anak, apakah kudu diulangi ya. Nuziro, maka dilihat ya, diangan-angan dulu ya. Ini nanti nuziro ini artinya dilihat dulu ya, bagaimana permasalahannya. Maksudnya nuzir itu begitu. In kodaro, lamunan mampu utawa nemui sopo wong alaihi ingatasi turob fi maudiin ing dalam tempat yaskutu kang gugur bihi kelawan maudi opo al kodou opo kodok ya, ada mangka ngulangi sopo man ya. Jadi ini gambarannya begini ya, orang bertayamum itu ada yang wajib dikodok, ada yang tidak wajib kodok ya. Yang wajib dikodok itu ketika tayamumnya di rumah ya. Orang yang mukim itu wajib mengkodoi sholat. Yang tidak wajib mengkodok itu ketika dia statusnya sebagai musafir ya. No, maka dia tidak wajib mengkodoi sholat. Nah, nanti dilihat dulu ya. Kalau memang seseorang itu berada dalam kondisi yang sholatnya itu tidak wajib dikodok
Ya, berarti dia posisinya musafir, Ki. Ya. Jadi bagi si musafir, bagi orang yang tidak wajib mengkodok sholat ketika bertayamum, ya maka sholatnya diulangi. Ya. Jadi bagi musafir, dia wajib mengulangi. Ya, jadi gambarannya begini, ya. Dia tidak menemukan air debu dalam perjalanannya misalkan, ya. Atau misalkan dia itu statusnya nginep ning satu tempat, ya. Nginep ning satu tempat atau istirahat di satu tempat. Nah, setelah itu kemudian dia dirampok, dibegal, ya. Tangannya ditaleni, ya kan? Nah, kemudian ya pokoknya dianulah ditaleni, ya. Dan di tempat itu tidak ada air, ya, tidak ada air. Ya seandainya ada air pun dia dalam posisi ditelikung ya. Nah, ya. Ya. Tapi setelah lepas, ya, setelah talian lepas, angger tetap di situ nggak, daerahnya nggak ada air, tapi debu ada. Nah, statusnya dia kan musafir. Paham, Li? Dia statusnya musafir. Ya. Dia statusnya orang yang lagi bepergian. Nah, kalau orang musafir itu ketika tayamum sholatnya wajib kodok nggak? Nggak wajib di kodok. Ya. Nah, ketika posisinya demikian, maka sholatnya itu wajib diulangi. Kan Gus? Ya, wajib diulangi. Ketika tadinya dia itu tidak menemukan air dan debu, kemudian setelah itu menemukan air, menemukan debu, sedangkan dia itu posisinya musafir. Nah, kalau yang posisinya bukan musafir, bagaimana aja contohnya? Ya, dia ditelikungi ning rabi, lagi turu ditaleni, saking sewote rabi, ya kan? Nah, ya kan? Dia nggak, nah berarti status dia itu apa? Dia nggak musafir kan? Mukim, dia berada di rumah, ya. Dia ninggangi air juga tidak ada. Setelah taliannya lepas, banyu nggak ada di rumah itu, ya. Ninggangi nggak ada air sama sekali, atau di lingkungan daerah itulah, ya, radius berapa kilo itu nggak ada air, ya, hanya ada debu. Nah, bagi orang yang posisi begini, ya, itu nanti tidak wajib iadah lagi, sholat dihormati waktunya tuh. Ya begitu Gus ya. Nah, ngapa alasannya demikian? Ya karena mana ini, engkau ini bagian istilah ikut iadah pun tetap dia itu kena kewajiban mengkodoi. Ya, paham ya? Dia tetap terkena kewajiban mengkodoi karena dia statusnya bukan musafir, mukim. Ya, kalau orang yang mukim itu walaupun bagaimanapun dia tetap wajib mengkodok sholatnya, ya. Lain dengan musafir. Kalau musafir nggak wajib mengkodoi. Maka bagi musafir dalam masalah yang model demikian itu dia wajib iadah. Kalau bagi orang yang mukim maka dia tidak wajib iadah, ya. Tapi kodok sih tetap. Oh, durung kodok, Mas. Ya. Jadi pemahaman tentang iadah kan masih dalam satu waktu itu ya. Iadah itu bisa saja satu waktu, bisa saja kodok. Nah, paham ya? Masalahnya kok kodaro ya, kemampuannya itu ya. Iya. Habis. Betul. Kan begini, ini kebalikannya berarti. Iya, kebalikannya. Ini diterangkan secara perinci, ya. Bagi musafir, ya, ketika menemukan debu, ya, ini terlepas waktunya sudah habis atau belum habis, ya. Dia menemukan debu. Yang tadinya tidak menemukan debu, kemudian dia menemukan debu. Sholatnya masih masuk waktu. Dia langsung mengulangi sholatnya, ya, langsung mengulangi sholatnya, ya. Paham ya? Nah, bagi orang yang statusnya bukan musafir, ya, bukan musafir, ya mukim, dia menemukan debu, ya. Maka dia itu setelah melakukan sholat li hurmatil wakti, dia tidak wajib untuk iadah. Wis bisa diulangi maning. Karena apa? Walaupun dalam satu waktu dia tidak wajib mengulangi. Karena apa? Karena nanti ada kewajiban dia tetap mengkodok sholatnya ini kalau mukim itu.
orang mukim itu walaupun bertayamum ini tetap wajib kodok, wajib diulangi sholatnya. Ya, makanya iadah ini ya mengulangi sholatnya itu ya apa gunanya kan begitu semacam itu kan konon ya. Jadi nggak wajib iadah. Wis kebuka dulu nggak ngusir kira. Ya, maksudnya harus ya iki kudu konsentrasi hari ngaji fikihku ya. Jadi pancen ngaji fikih itu kudu konsentrasi ya, tapi yakin kan jarang dilakoni mana ini ya. Jadi pulane paham kan, tetap ari wong ngaji sih pahalanya kan begitu. Orang ngaji itu paham nggak paham tetap ada pahalanya ya. Cuman ketika sampean memahami satu ilmu nanti pahalanya beda nilai kan ya. Tapi sing jelas sih walaupun beli paham yo kang kira-kira anggo prigel-prigel karena kini kan disorot ya. Tadi yo Indonesia mantuk-mantuk ya. Oh iya kan konon Kang Umar aja plangap ngonon kok aja melanaken kan konon ya. Ari mukim Pak Haji ya. Mukim iku kan nanti wong tayamum mukim ya wajib kodok. Nah, ya makanya ketika karena kewajiban kodok iadahnya ini enggak usah ya. Maksudnya nanti ini permasalahannya beda Pak Haji ya. Ini permasalahannya ketika dia itu dalam kondisi maune ku langka banyu langka debu kemudian ketemu sesuatu debu konon ya. Nanti rangkaian permasalahannya beda. Wis sing penting katonane Indonesia paham konon ya. Yang penting Indonesia ya wis diterusakan sedikit ya. Wa illa fala yu'idu, maksudnya wa ilaiku lamunan ora yaskutu bihil kodok, berarti orang yang statusnya mukim ya. Maksudnya wa illa ini isinya orang yang statusnya mukim. Fala yu'idu, maka ora iadah ya, ora diulangi sopo si man, atau orang ngulangi sopo man. Alasannya idla faidata krono arahi ora ana faidahnya iku maujud fi solatin ing dalam solat bitayamumi kelawan tayamum ya. Tu'adu kang diulangi opo solat bit tayamum ya, karena nggak ada faidahnya. Ketika dia mengulang pun tetap kewajiban untuk mengkodoknya, berarti kan nanti double ya. Makanya sudah nggak usah iadah lagi ya. Sebab begini, walaupun dia itu melakukan iadah orang yang mukim ya, tapi kan tetap dia itu nanti kudu sholat maning, namanya kodok ya, karena masalah dia tayamumnya itu di rumah. Tapi kalau orang musafir itu kan nggak wajib dikodok, nggak wajib diulangi sholatnya. Makanya bagi musafir perlu adanya iadah. Iadahnya itu ada manfaatnya. Bal fi kalami ba'dihim, bahkan ing dalam kalame atau perkataannya sebagian ashabus Syafi'i ma utawi kalam atau perkataan yak tadi kang nuprih opo kalam, maksudnya tertuju bisa jadi ada mal jawazi ing ora anae kebolehan. Bahkan sebagian perkataan ashabus Syafi'i itu mengatakan tidak boleh ya. Jadi iadahnya itu tidak boleh ya, maksudnya mengulangnya bagi seorang mukim ya, ketika prosesnya ini begini ya. Summa fakidul ma'i wat turobi, maka utawi wong kang kesepen banyu, tidak ada air, wat turob, dan tidak ada debu ya. Idza sholla, nalikane sholat sopo fakidul ma wat turob, fahal yakro'u al-fatihata, apakah maca sopo fakidul ma wat turob al-fatihata ing surat
Al-Fatihah idza kana nalikane ana sapa si faqidul ma' wa turab ana iku junuban wong kang junub ya. Jadi dia itu tidak bisa, wis gambarannya supaya enak begini saja ya. Supaya enak saya ilustrasikannya atau gambarannya begini ya. Dia habis melakukan hubungan suami istri ya. Setelah melakukan hubungan suami istri, akhirnya kemudian urusan ya, laki rabi urusan ya, no, lanang dorong adus terus urusan keturuan, wah daripada pusing tak tinggal turu we keturuan ini ya, akhirnya saking mengkele wong wadon ditakleni ya, sehingga tidak bisa bergerak, no, kan begitu, mancing waktu sholat subuh ya, digero-gero rabie langkaning tempat ditinggal lungo nyaluk tolong langkah sing nulungi. Jadi pribadi sholat iki no ya, alhamdulillah ya, wis duwe jono duwe kepriben, no, kan dia tidak bisa melakukan mandi, nggak bisa ya, wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, kan begitu ya. No, dia dalam kondisi junub. Berarti dia itu harus sholatnya kan tetap harus sholat, Kang Us ya, tetap harus sholat, namanya sholat li hurmatil waktu ya, dia dalam kondisinya semacam itu. Nah, apakah dia itu ya dalam posisi begini, apakah dia itu membaca surat Al-Fatihah? Padahal surat Al-Fatihah itu kan termasuk yang pertama rukun. Nah, yang berlawanannya Fatihah ini adalah Al-Quran bacaannya. Orang junub itu kan nggak boleh membaca Al-Quran. Di satu sisi mewajibkan karena dia itu sholat, posisinya, di satu yang lain membaca Quran itu nggak boleh karena dia junub. Mana yang dipilih? Kan begitu maksudnya, mana yang dipilih. Muqtado kalamir Rafi'i, utawi yang disupri atau yang dimaksud perkataannya Imam Ar-Rafi'i atau yang dikehendaki ya, muqtado itu yang dikehendaki saja supaya lebih enak. Yang dikehendaki perkataannya Imam Rafi'i fi hadza, ing dalam iki masalah, fi babit tayamum, di dalam masalah bab tayamum, annahu iku sak temene wong layak ro'u ora maca sapa man ha ing Al-Fatihah, wayati lan nekai sapa man atau mengganti sapa man surat Fatihah mau bidzikri kelawan zikir ya. Jadi kalau yang dimaksud ya, yang dikehendaki oleh Imam Rafi'i ya, Imam Rafi'i itu termasuk ahlu tarjih ya, artinya ini berarti dia tidak boleh membaca surat Al-Fatihah, dia harus diganti dengan zikir. Apakah la ilaha illallah, silakan, subhanallah nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa, Allahu akbar nggak apa-apa. Jadi Fatihahnya diganti dengan zikir sekiranya ya adadul hurufnya itu, ini dalam keterangan kitab Tausyih karya Syekh Nawawi ya, Hasyiah kitab Fathul Qorib, itu diganti dengan zikir yang mana hurufnya itu tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Lamun la ilaha illallah ya berarti ping pira, ping 10 dah. Ya kan, pokoknya saja kurang dari hurufnya surat Al-Fatihah ya, pokoknya diganti dengan zikir. Ini yang dituju perkataan daripada Imam Rafi'i dalam masalah bab tayamum ya. Wa tabi'a lan ngikuti hu ing Ar-Rafi'i sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi pun ini juga mengikuti pendapatnya Imam Ar-Rafi'i ya, karena Imam Ar-Rafi'i itu lebih dulu daripada Imam An-Nawawi ya, walaupun masanya nggak begitu panjang ya, paling kurang luwih kisaran 50 tahun lah, 50 tahunan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kurang lebihnya itu sih ya. Nah, Imam An-Nawawi ini juga sama mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Lakin sohaha, akan tetapi mengesahkan atau mentasheh ya sopo An-Nawawi, Imam Nawawi fi babil ghusli, ing dalam bab adus. Ini kan bab tayamum, ada bab al-ghusl, ada bab mandi. Annahu sak temene kelakuan
yajibu iku wajib alaihi ingatasi al junub opo ayak ro'a opo arep nyentah maca sopo al junub haing surat Al-Fatihah. Akan tetapi dalam masalah bab urusan mandi, ini pendapatnya Imam Nawawi itu beda, ya. Artinya beda lagi. Artinya Imam Nawawi itu berpendapat bahkan wajib membaca Fatihahnya, walaupun dia itu dalam kondisi junub. Ya, artinya lebih mementingkan rukunnya sholat itu harus membaca Fatihah. Begitu, itu dalam bab yang lain. Nah, berarti Imam Nawawi itu dalam satu masalah itu pendapatnya dua, ya. Dan itu iya, iya. Iya, bab mandi, ya. Jadi obrolane Imam Nawawi dalam masalah tayamum ya menyepakati Imam Rafi'i, ya. Tapi dalam obrolan yang lain, ya, isunci sejen maning, kan begonon. Maksudnya di tempat yang lain atau waktu yang lain, ya, atau bab yang lain lah. Itu saya berpendapat begini. Jadi nggak perlu heran ketika ulama itu ada dua pendapat, ya. Itu jangan heran kan begitu. Dan itu banyak terjadi, ya. Dari hari sholat itu istilahnya kang bloli itu nggak najis ya. Hari ngau barang haram sioli ya. Ngau barang haram bu apa maksudnya? Sholat ngau barang haram. Ya contohnya topongnya oli nyolong atau baju oli nyolong. Oh iya iya iya. Maksudnya kan sholat sih tetap sah. Nah, secara fikih sah, ya. Tapi buku hukum secara tasawuf, yo beli bagus bahasa, ya. Paham beli? Oli nyolong ya, ya anu kan onon, ya. Paling beli nyili kono Kang Umar, ya. Cuman kan kayu rada berlawanan, wong pengen sembahyang tapi nyolong. Artinya kan ya bisa saja semacam itu, ya. Di antara jaraknya pirang kilo? Musafir jaraknya pirang kilo. Yo, ya hari sebenarnya sih bagusin marani begubai kan pokok konteksnya adalah musafir, ya arane musafir. Nah, cuman musafir yang bagaimana yang boleh untuk masa fatul qasri, ya, untuk mengkosor sholat, nanti itu ada kriterianya sendiri, ya. Yo itu marani apa sih sumber juga itu sudah dinamakan musafir. Nah, cuman ada musafir itu yang di situ ada kebolehan untuk mengkosor sholat, menjamak sholat, ya kan begitu. Maka musafirnya itu ya harus memenuhi kriteria jaraknya yang harus ditempuh itu paling tidak 84 km. Ya, ada yang mengatakan 90 km, ada yang 81, ada yang 84, kita ambil tengah-tengahnya sajalah 84 km. Nah, itu baru disebut musafir yang memenuhi standar. Kan ya, standar untuk menjamak sholat atau mengkosor sholat, ya. Walau tayam mama sekin lamunan bertayamum sopo wong an janabatin saking jinabah, ya, dari junub, ya, dia tidak menemukan air, dia dalam kondisi junub, akhirnya dia tayamum sebagai gantinya mandi besar, ya, dia bertayamum. Wah, pengen macu Quran ya, cuman pengenan adus langko banyu ya, kita junub. Nah, dia bertayamum, ya. Setelah tayamum sebagai ganti mandi besar, ya. Summa ahdasa. Kemudian dia hadas. Hadas itu maksudnya hadas kecil, ya. Kemudian dia itu ngentut.
ya ngentut. Haruma mangka haram alaihi ingatasi man orang yang tadi opo ma perkara yahrumu kang haram opo ma alal muhdisi ingatasi wong kang menyandang hadas kecil. Dia hanya diharamkan melakukan yang berkaitan dengan hadas kecil, sholat ya nggak boleh ya, membawa Quran nggak boleh ya, itu hanya itu saja. Wala tahrumu lan ora haram opo al qiraatu opo maca al Quran. Dia baca Al-Qur'annya masih boleh ya, walaupun dia itu sudah hadas kecil, macai besi oli, cuman ngawai nggak boleh, ngemeke nggak boleh, sholat nggak boleh, tapi maca Quran tetap masih oli ya, karena yang batalnya itu karena hadas kecil. Lain ketika dia itu junub lagi, nah ya baru itu nanti nggak boleh, membacanya juga nggak boleh ya. Summa biru yat walal lubsu lan ora meneng fil masjid ing dalam masjid. Orang yang junub itu tidak boleh berdiam di masjid ya, dia dalam kondisi junub dia tidak boleh berdiam di masjid kecuali hanya sekedar lewat ya. Kalau hanya sekedar lewat tidak berhenti, nah itu boleh, tapi pokok mandeg ya, berdiam, nah itu dia terkena sanksi haram ya, haram, tidak boleh. Ya hari kola masjid itu ya duduk lingkungan masjid, kan konon ya. Kalau memang kolahnya itu di luar masjid bukan konon, atau wilayah-wilayah masjid. Summa biru yatil ma'i ya, maka nuli-nuli setelah ndeleng banyu tahrumu haram opo al qiraatu opo qiraah wa kulluma lan haram sekabiane perkara kana kang ana opo ma ana iku haraman iku diharamaken hatta yaktasila sehingga adus sopo man. Jadi orang yang apa sih bertayamum karena dia itu sebagai gantinya mandi ya, junub kemudian bertayamum, setelah itu kemudian ketemu karo kali, neleng kali ya, jadi dia belum mandi besar ya, tapi dia ganti dengan tayamum, dia kan boleh membaca Al-Quran, boleh ya, boleh membaca Al-Quran, boleh. Nah kemudian ning masjid juga boleh kalau memang masjidnya nggak ada air ya. Tapi ketika dia itu melihat banyu, hanya sekedar melihat ya, begitu jelang lah anu banyu ada air kan ya, maka seketika itu tayamumnya batal, maka dia nggak boleh membaca Al-Quran lagi yang dalam. Nah iya, begitu melihat air lagi maco-maco, dia dalam kondisi junub tapi sudah diganti dengan tayamum, lagi ngereng-ngereng Yasin wal Qur'anil hakim, padahal dia junub tapi udah bertayamum ya, ya baru melaku-melaku di dalam ada air, wah anu kali, set harus berhenti ya, iya spontan harus berhenti dia membacanya ya, karena nanti dia sudah batal karena melihat air, dengan catatan malam yaktarin selagi ora bebarengan opo alma bimaniin kelawan perkara kang mencegah. Kalau memang di situ tidak ada unsur yang mencegahnya ya, imma syar'iyin, ada kalanya karena secara syar'i, kal atsi kayak dini ngoro air sih ada, cuman dheweke iki kanggo nginum mangus ya, hanya untuk minum ya, hanya untuk minum. Jadi air si anu cuman ini cukup yang minum baik tuh ya, lamunan istilahnya apa sih tidak untuk minum ya, maka dia batal. Tapi ketika air itu dianya haus ya, atau misalkan pasukan-pasukan yang lainnya ada yang haus,
sehingga air itu dibutuhkan untuk minum, ya maka tetap tidak batal. Mana doang Mas ya? Au hisiin utawa nampak jelas ya, nampak ya, atau penghalangnya itu nampak ya, neleng si anu banyu anu kali ya, cuma anu anu buayo ya, anu ulah ya, ya pokoknya sih ada banyak binatang buas kasabuin ya, anu macani anu apa, sehingga dia itu ketika turun itu nggak mungkin. Nah ini juga tetap tidak batal nantinya ya. Ketika hisi ya, hisi itu tampak, tapi lamanya tidak tampak, hanya sekedar oli cerita-cerita ning wong, wah sungil lagi, ake jine, ake apa ya, itu tetap batal. Karena rintangan-rintangan itu rintangan nggak jelas ya. Bahwa gangguan jin itu rintangan-rintangan yang nggak jelas ya. Atau rintangan-rintangan yang jelas itu kasabuin au aduin, atau di situ ada musuh ya. Air si anu cuman kono anu ake geng motor ya, atau ake perampok lamunan gitu mondo cilungup wah gadake digebugi. Nah maka itu pun nanti tidak batal ya, karena itu adalah penghalang untuk dia mendapatkan air, kama taqaddama wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya wallahu alam. Ini sudah diterangkan di dalam masalah-masalah yang terdahulu ya. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun utawi ikiku ana masalah. Wajada nemu sapa al musafir wong musafir ala toriki ning dalan. Nemu khobiatan ing gentong atau wadah air. Musabbalatan halid disediakan lisurbi kerana tujuan minum. Ada seorang musafir, dia menemukan anu gentong. Ya, tapi gentong itu adalah untuk tujuan minum. Ya, duduk untuk wudhu, duduk untuk adus gede, pokoknya di situ disediakan untuk minum ya. Bahkan anu tulisannya dilarang keras menggunakan air ini kecuali untuk minum misalkan. Berarti untuk yang lain-lain ini kan nggak boleh ya. Laya juju, maka ora wenang, tidak boleh lahu kadue musafir opo ayat tawad doa, opo Arabnya tak berwudu ya, sopo musafir minha saking almak tadi, atau minha saking khobiyah musabbalatan lis surbi ya. Jadi dia nggak boleh menggunakan air yang disediakan untuk minum ya. Wayatayamamu lan bertayamum sopo musafir li annaha kerana sak temene khobiyah ya, atau gentong tadi, wadah tadi, innama tudou iku ora angin pemesti diselehaken atau ditaruh apa sih khobiyah lisurbi kerana tujuan minum. Kaza kayak dini mengkini pendapat ya, pendapat yang laya juzulahu ya, tidak diperbolehkan. Zakarono turhu ing za, menjelaskan pendapat tadi sopo al mutawali imam mutawali waruyani lan imam aruyani wanakola lan nukil ya hu ing za pendapat tadi ya anil sopo si aruyani utawa mutawali ya anil ashabi saking pira-pira ashabus syafi'i wallahu alam kola. Faslun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Abu dua ya kan astagfirullah inna sholatul mustaqim sholatul ya rabbal alamin ya lihat aja.